Yang pertama baik, yang pertama, tentu keputusan, gubernur, PLT gubernur terkait, DKI ya, terkait UMP DKI yang menetapkan 5,6% bagi kami tentu, sangat mengecewakan karena memang, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami usulkan dan tidak sesuai dengan perhitungan yang telah, rumus yang telah ditetapkan, yaitu di dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022, di mana seharusnya inflasi plus pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi kan sudah mencapai angka 5, sekian persen di DKI, memang angka inflasi 4, sekian persen per Oktober tahun 2022. Nah, kalau mau fair gitu ya, berdasarkan hitungan Permenaker tersebut, maka didapatkan angka 9,5 sekian persen untuk UMP DKI. Tapi lagi-lagi pemerintah ya mengecewakan lah. Bagi kami cukup mengecewakan atas putusan UMP tahun 2023 untuk PKI. Bu Mira, kalau kita perhatikan juga di beberapa waktu belakangan ini begitu ya Bu, apalagi sebetulnya boleh dibilang kita ini belum sepenuhnya bisa lepas dari pandemi COVID-19 dan kalau kita lihat juga China ini kan menerapkan kebijakan artinya zero COVID begitu ya Bu dengan adanya lockdown begitu dan lain sebagainya dan tentunya ini kan akan berdampak kepada para pengusaha kita apalagi ada beberapa sektor padat karya seperti industri garment, tekstil dan lain sebagainya yang memang pasar tradisionalnya ini dari China begitu. Nah, sebetulnya kalau menurut Bu Mira sendiri, langkah apa yang memang harus ditempuh oleh pengusaha begitu Bu untuk menghadapi sentimen dari global seperti ini? Pemerintah sudah menyampaikan bahwa krisis ekonomi global untuk masuk ke Indonesia itu masih lebih aman lah gitu ya, karena memang itu berdasarkan data tentu pemerintah menyampaikan, karena memang ketahanan energi kita masih memungkinkan dan beberapa sektor ekspor kita juga masih bagus. Nah, kalau sektor-sektor tertentu seperti TSK, tekstil, sandang dan juga kaos kaki memang itu terdampak. Nah, tapi maksud kami itu ketika hanya sektor tertentu tersebut, jangan itu jadikan sebuah semacam seluruhnya ya, seluruhnya dinyatakan itu akan berdampak kepada ekonomi kita secara keseluruhan. Nah, Mbak Sinta, Pak Hebar, dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan persoalannya adalah banyak pengusaha kita, perusahaan-perusahaan kita ini yang melakukan PHK padahal mereka kondisi sektor industri masih bagus-bagus aja, malah meningkat dengan sangat baik. Nah, rupa-rupanya mereka melakukan PHK itu terjadi pada kami juga. Itu melakukan PHK kemudian diganti. Satu yang bersamaan mereka melakukan open recruitment, pembukaan lowongan tetapi dengan status pekerja, daily worker, outsourcing dan juga kontrak. Nah, kontraknya itu paling lama 3 bulan. Nah, ternyata kami sudah menyelidiki hal ini. Mereka pengusaha-pengusaha ini akan menghabisi pekerja tetapnya ya, menggantikan dengan pekerja harian lepas tadi, yang kemudian outsourcing dan juga kontrak. Nah, kami di sini berharap bahwasannya isu-isu krisis ekonomi global jangan dijadikan kambing hitam untuk Indonesia. Kalau memang ada sektor-sektor tertentu yaitu TSK, ya itu yang harus diobati gitu ya, yang harus dijadikan fokus utama pemerintah untuk menanggulangi atau mengantisipasi. Bukan semua sektor saya rasa, karena memang dari sisi pemerintah sendiri sudah menyampaikan Indonesia masih lebih aman. Nah, terkait dengan untuk usulan kepada pengusaha, sekali lagi agar tidak menjadikan atau mengkambing hitamkan isu krisis ekonomi global untuk kemudian menghalalkan PHK secara sepihak demi untuk tadi ya menghindari pemberian upah yang versi si pengusaha sudah terlalu tinggi dan juga menghindari pemberian tunjangan-tunjangan atau jaminan sosial untuk kemudian digantikan dengan pekerja harian atau juga outsourcing atau juga kontrak. Itu yang terjadi fenomenanya, Mbak.